Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 5, demikian bunyinya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sobat Kairos, betapa pentingnya pengakuan. Apakah kita sedang berharap akan bantuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi? Apakah kita sedang memendam perasaan seperti seorang pemuda yang sedang jatuh cinta? Perasaan jaim sering mendominasi sehingga kita tidak mengatakan apa-apa. Kita merasa jika kita memberitahukan perasaan kita, seakan kita sedang membuka aib kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa orang lain akan merendahkan kita. Kerap kali kita memendam perasaan itu. Kita melempar senyum dan bersama dengan teman tertawa karena sesuatu yang patut untuk ditertawakan bersama. Padahal dalam kesendirian kita sering menangis. Kita sering dicekam oleh rasa takut. Terkadang kita menjerit histeris sendirian. Ada satu lagi kecenderungan, di mana ada dan mungkin banyak orang sudah tidak dapat lagi membedakan pekerjaan yang benar atau pekerjaan yang salah. Di era persaingan yang semakin meningkat ini, terlebih lagi oleh dampak pandemik saat ini. Peluang untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal itu sangat sulit. Semua serba terbatas. Kebutuhan harus dipenuhi. Biaya hidup semakin meningkat. Oleh karena itu banyak orang yang nekat. Bagi mereka yang menganggap uang, harta itu adalah sesuatu yang paling penting dan utama, mereka tidak takut berbuat jahat. Mereka tidak takut walau banyak orang harus menjadi korban karenanya. Mereka merasa bahwa peluang dan kesempatan untuk memperoleh uang segepok tanpa harus bekerja keras itu tidaklah mudah. Para korup akan sudah berprinsip, tidak persoalan tertangkap, tidak perlu nama baik, yang penting uang banyak. Biar masuk penjara, yang penting anak dan istri banyak uang. Sobat Kairos, bagaimana dengan Daud ketika dia melakukan strategi dalam peperangan melawan Palestina? Dia menyuruh panglima perangnya Uria berada di barisan depan. Dia sengaja agar Uria gugur dalam peperangan itu. Baru kemudian dia datang mengambil Batsheba menjadi istrinya. Karena dia sangat tertarik terhadap kecantikan istri Uria itu. Rencananya itu tersusun sangat rapi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui maksud jahatnya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam dirinya telah terjadi gejolak yang sangat besar. Hatinya gusar, hidupnya tidak tenang. Kekacauan terus terjadi. Dia merasa semua itu terjadi karena dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 3-4 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya panas. Sobat Kairos, seseorang bisa saja mempermainkan data dan menyusun dengan rapih administrasi keuangan yang dia kerjakan. Dia bisa saja membuat pimpinannya dan auditor tidak melihat kesalahan. Seorang istri bisa saja membohongi suami
begitu juga sebaliknya. Sehingga semua perjalanan rumah tangga seperti berjalan harmonis. Orang-orang pintar bisa saja membodohi orang yang lemah. Tapi tidak seorang pun dapat membodohi dan membohongi Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Daud akhirnya menyadari semua kesalahannya. Dia tahu bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Dia pun tahu bahwa dia harus menyerah dan sujud di hadapan Tuhan. Dia harus mengakui semua dosanya dan pasrah atas segala konsekuensi yang harus dia terima. Untunglah dia masih memiliki kesempatan untuk minta ampun. Melalui pemberitahuan Natan, Tuhan masih mau mengampuninya. Sobat Kairos, Salomo mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Oleh karena itu, jangan biarkan diri ini dibebani oleh rasa bersalah yang membuat kita serba salah. Dihantui rasa takut yang mencekam. Dan kita tidak perlu jaim bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang mau mendengar dan menerima kita apa adanya. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tetap semangat. Dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.